sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Kota Tegal yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Wali Kota Viral Goyang Dangdut, saya punya teman yang dekat Dedi dua, yang satu Dedi Corbuzier, yang satu Dedi Kohbunder. Jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian Hari Lahir Nahdlatul Ulama 1 Abad, dan seluruh warga masyarakat Kota Tegal rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan ikan bawal, minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Kota Tegal, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama menjadi saksi sejarah keberlangsungan jamiah yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar di dunia, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia pada hakikatnya adalah manusia yang paling membingungkan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena manusia rela mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Dia sibuk mencari uang dengan mengorbankan kesehatannya, tetapi begitu mendapatkan uang, dia mengorbankan uang demi kesehatannya. Maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara waktu dan uang. Apa beda waktu dan uang? Yang jelas panitianya uangnya sedikit sehingga kopinya cangkirnya kecil. Miskin sekali ya. Cilik, adem, encet, ambune sangit dah. Kayaknya anggarannya habis untuk dangdutan. Kenapa Pak Wali Kota itu tampil apa adanya? Karena Pak Wali ini mungkin punya prinsip, cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara waktu dan uang. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya, di depan sana ada banyak kamera besar. Itu kru saya di BTV Berita 1. Saya punya acara di TV, Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah. Jadi insya Allah mohon izin Pak Ketua Tanfidiyah, acara ini akan kita siarkan di TV nasional. Dan jujur saja, Kiai NU yang bisa seperti itu hanya Gus Miftah. Tapi lucunya, kalau ngundang penyanyi dangdut langsung menggunakan anggaran wali kota. Kalau ngundang Gus Miftah pakai PCNU.
Sahabatku Pak Wali, hidup itu ada dua, suka dan duka. Kalau suka dia bersyukur, kalau duka dia bersabar. Mungkin bagi Pak Wali Kota, kalau dangdutan dia bersyukur, kalau pengajian dia bersabar. Kalau di sana temanya adalah merawat jagat, maka sub temanya adalah merawat wali kota. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara uang dan waktu? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi mengejar uang. Betul? Orang banyak menangis ketika kehilangan uang, tetapi tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kepada kita? Bahkan Allah sekalipun bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat itu? Menunjukkan betapa pentingnya waktu. Nah, waktu yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad tidak terlalu panjang. Akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur atas umatku yang Allah berikan hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sama-sama bersyukur Allah telah memberikan umur kepada Nahdlatul Ulama 100 tahun. Alhamdulillah. Maka saya punya syair. Bapak NU Ibu Mus. Jelek banget nih. Coba tunjukkan NU. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adefa tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat baik. Badokan baik yang dibikin. Rahmat apa berkat? Berkat. Wali kota Tegal jenengi manusia viral, sering masuk TV, sering masuk. Orangnya gagah dan sregep, ngaji kadang-kadang dangdutan karo Kia Ayubi. Oh ya pas temen ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong-ngomong soal Nahdlatul Ulama Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dan begitu indahnya Allah menempatkan satu ayat tepat di jantung hati surat Al-Baqarah. 286 dibagi 2, berarti tepat berada di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi landasan kenapa Nahdlatul Ulama menjadi gerakan yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Allah mengendaki kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, moderat, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri.
tidak condong kepada pihak kanan, tidak condong kepada pihak kiri. Wasatiyah yang tengah-tengah. Dan wasatiyah Nahdlatul Ulama hari ini diuji, terutama di dalam bidang berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama hadir dengan dua misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, dan misi kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama, apa misinya secara substansi? Menjaga, merawat, melaksanakan tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara amanat kebangsaan menjaga, merawat negara kesatuan Indonesia dengan PBNU-nya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945, PBNU. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kondisi kekinian di Arab Saudi dengan munculnya Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri. Tahun 1744 awal mula dimulainya dinasti As-Saud. Saat itu, mohon maaf Bapak Ibu, dinasti As-Saud ketemu pertama kali dengan Syekh Abdul Wahab, yang kemudian menjadikan gerakan pemikiran Islam yang menurut mereka pembaharuan yang kita kenal dengan Wahabi. Kalau bahasanya anak muda sekarang, Wahaboy. 1744 ada konsensus antara dinasti As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Apa konsensusnya? Konsensusnya adalah keberlangsungan Nahdlatul Ulama untuk menjaga misi keagamaan yang diamanatkan oleh Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan, yang diamanatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, dan semuanya. Sehingga tugas kita hari ini adalah merawat keberlangsungannya. Maka saya bilang, tahu-tahu matamu, tahu-tahu. Bakul ki ampuh ya. Nggak pakai sound system bisa bunyi gitu. Di mana-mana saya ngaji, saingan mulut saya lato-lato. Di sini tahu-tahu. Karena Muhammad bin Salman sebagai Perdana Menteri dan putra mahkota sudah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, dengan mengatakan konsensus itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya para kiai nyuwun sewu. Kalau sekarang kita sholat di Masjidil Haram. Saya terakhir kemarin tanggal 30 November sebelum saya berangkat di Eropa. Mereka lebih fleksibel di Masjidil Haram. Saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Kota Tegal, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong cangkem inyong ora rampung wis amin ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sekarang Masjidil Haram lebih fleksibel. Ramadan tahun kemarin saya 5 hari terakhir di Masjidil Haram. Sekarang untuk membaca Fatihah mereka sudah berani membaca basmalah secara jahar. Ada satu imam yang sir, ada satu imam yang jahar. Sholat raweh umpamanya imamnya membaca Fatihah, bismillahnya sir. Ketika qiyamul lail, imamnya membaca bismillahnya jahar. Sudah fleksibel. Artinya apa? Munculnya Muhammad bin Salman itu tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Amin. Pertanyaannya adalah, persoalannya adalah, matinya Wahabi di Arab Saudi, maka mereka akan mencari lahan subur di belahan dunia yang lain. Dan kita semuanya tahu, salah satu lahan subur bagi Wahabi adalah Indonesia. Dan kalau mereka masuk, siapa yang terancam? Nahdlatul Ulama.
Karena Nahdlatul Ulama tercatat sebagai organisasi paling banyak anggotanya. Survei LSI tahun 2020. Berapa warga Nahdlatul Ulama di Indonesia? Ini bukan ngomong dunia, cukup di Indonesia. 49,8% dari total muslim yang ada di Indonesia. Muhammadiyah tercatat 4,9%. Kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia? 275 juta. Berapa orang muslim di Indonesia? 85%. Katakanlah 85% dari 275 juta sekitar 250 juta. 49,8% Nahdlatul Ulama. Berarti paling sedikit orang NU di Indonesia ada sekitar 120 juta. Hanya di Indonesia. Makanya saya membayangkan Pak Wali, kalau orang NU itu bisa aku, jangankan milih wali kota, milih presiden jadi. Pak Jokowi itu jadi presiden terpilih hanya 80 juta suara. NU punya 120 juta. Tapi kenapa selama ini orang-orang NU kalau nyalon sering gagal? Karena orang NU nggak bisa akur, nggak bisa rukun, betul? Jangankan kau nyalon presiden, nyalon tingkatan di bawah pun, lurah pun bisa kalah. Apalagi sekarang lurah punya hobi baru, demo di Jakarta. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau 120 juta jiwa itu belum ngomong di Taiwan. Tanggal 15 Januari kemarin saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. Dihadiri lebih dari 20.000 orang. Coba Anda lihat di Instagram saya. Saya datang dikawal ratusan banser di Taiwan. 5 orang menyatakan masuk Islam. Saya mohon maaf Pak Kiai. Januari itu saya mengislamkan orang 12 orang. Bulan ini saya udah 4 orang. Jadi kalau di total berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan orang. Lucunya apa? Kemarin ada survei untuk kalangan teman-teman Kristiani. Siapa kiai Indonesia yang paling disegani oleh orang-orang Kristen? Di situ ada nama Gus Dur, ada nama Kiai Haji Muzadi, ada nama Kiai Profesor Dr. Agil Sirot, kemudian ada nama-nama seperti Zainuddin MZ, kemudian ada nama Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan ternyata yang nomor 8, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Karena saya mengamalkan Islam itu NU itu tasamuh, toleran. Saya banyak mengislamkan orang, tapi saya nggak pernah ngajak orang yang senang dengan Islam saya. Desember saya pengajian di Paris, pulang ada cewek Paris cantik, minta masuk Islam. Untung video call-nya ke saya. Coba kalau ke Pak Wali Kota, ya. Cantik Pak Wali, cantik. Kata Pak Wali, bisa nggak linknya dikirim? Nanti saya ngaji di Taiwan di kota Changhua. Di Changhua itu Pak, ada 290 buruh migran Indonesia. Mayoritas Islam dan rata-rata Nahdlatul Ulama. Makanya kalau saya pengajian di sana seperti ini, rame. Saya di panggung 30 menit, 5 orang naik panggung. 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dia mengatakan apa? I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Ketika saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Dan ini banyak kasus di tempat-tempat lain. Ada satu cewek dari Islandia, namanya Audur Linda. Ada satu keluarga dari Belanda. Ada satu keluarga dari Canberra, Australia. Kepala keluarganya namanya Antonio Sukodori. Datang jauh ke Jogja. Dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be Muslim. Saya tanya dia, hey, Mr. Antonio Sukodori, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Bagi mantu-mantu paham kok. Kayaknya yes. Coba dingin. Oke. Tapi sihirnya diganti sihir kebangsaan ya, sesuai dengan misi Nahdlatul Ulama. Kalau itu vokalis rupanya nggak meyakinkan. Kira-kira kisah apa ya? Nah, ya, coba dingin. Ini lagu yang sempat kontroversi sampai Pak Jokowi minta lagu ini di Istana Negara nggak dinyanyikan. Ya coba kalau yang nyanyi Joko Tingkir Kiai sama Pak Wali sawer apa enggak ya? Jadi
Sejarahnya Pak Wali Kota, kalau pengen tahu lagu ini, yang nulis liriknya ini anak Metro Lampung, kebetulan juga kader NU. Yang menyanyikan jamaah saya dari Blitar, Cak Merje. Menjadi viral. Kenapa? Karena dikira lagu ini menghina Joko Tingkir. Kalau saya malah enggak. Saya malah bersyukur dengan munculnya lagu ini. Gara-gara ada lagu ini, orang jadi tahu Joko Tingkir itu siapa. Murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Lah ini menjadi kontroversi, tapi itu menghina Joko Tingkir, Gus. Apa bukti penghinaannya? Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya apa Joko Tingkir minum dawet? Zaman Joko Tingkir tuh adanya cuma 3 degan kopi sama dawet. Jadi kalau Joko Tingkir minum dawet ya boleh. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Salah. Zaman Joko Tingkir tidak ada boba. Kalau minum dawet kamu salah-salahin, kamu akan didemo sama penjual dawet seluruh Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Bawa HP enggak? Bisa enggak presiden dihidupkan? Ya kita buat kendal bersinar malam hari dalam rangka satu abad Nahdlatul apa? Tegar. Malam kopi ini adem ya. Ayo Tegar, yuk dihidupkan Kota Tegar. Semua HP-nya dihidupkan. Kita tunjukkan kepada Pak Wali Kota pengajian lebih menarik daripada dangdutan. Setuju? Semuanya HP-nya diangkat. Oi, ayo semuanya di belakang. Yang ngangkat HP temannya Gus Miftah, yang nggak ngangkat HP kandangnya Samsudin. Tenang. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Wali? Sana Pak Wali. Sana arah mana sana? Selatan. Semua HP nanti digoyang ke arah selatan dulu, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah. Panitia yang tadi bawa drone, tolong drone-nya naik. Drone-nya naik. Sekali lagi panitia yang bawa drone-nya naik. Barak-barak salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah.
ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bihaji rasulillah wa tablighuna bi'ilillah bi'alil badri ya Allah bi'alil badri ya Allah minum kopi rasanya nikmat ikan bawal di tengah desa mari ngaji dan bersolawat dari kota Tegal untuk Indonesia kota Tegal untuk Indonesia salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Kota Tegal ngundang Gus Miftah, wali kota Dedi lumayan gagah. Ono gajah mangan roti, najan gagah seneng Gea Ayubi. Najan gagah seneng Gea Ayubi. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Pacar mawon jomblo mboten gadah. Akhirnya wasiat ya. Wali kotane sing akeh-akeh kok meneng bae. Sing saset Mas Jadi mohon maaf ya Pak Kapolres yang mungkin belum dengar Wahabi itu sebenarnya apa. Ini kan saya di Jakarta itu kemarin tanggal 11 Oktober saya ceramah di hadapan Presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022 tentang bagaimana investor bisa masuk di Indonesia dan bagaimana kita menghadapi resesi global. Saya jadi kasih waktu 7 menit untuk berbicara di hadapan Presiden. Tapi luar biasa Mas, ngaji 7 menit amplopnya 150 juta. Lah neng kota Tegal. Anggarannya enteng nyampe ke Ayubi. Wahabi digunakan oleh orang luar. Gerakan tersebut penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf. Istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya. Satu, mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidin. Muwahhidin itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Juritarian. Apa itu? Istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan. Jadi ngomongnya tauhid. Mereka membenci dengan situs-situs Islam. Makanya dulu ingat Komite Hijaz ketika datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena makamnya Kanjeng Nabi akan dihancurkan. Coba Anda lihat, rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan, situs-situs sejarah Islam dihancurkan. Dan nuwun sewu Pak Kiai, kan dulu ada tempat yang Kanjeng Nabi tidak mau nengok ya, namanya Ula ya. Kemarin saya ketemu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan lobby soal dagang, hubungan dagang antara Indonesia dan Arab Saudi. Nuwun sewu Pak Kiai, Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diajak meetingnya di mana? Di Ula lagi. Sekarang begitu masuk di situ dibuat restoran, dibuat hotel besar, begitu masuk musiknya musik DJ. Cedak ceduk. Jadi mereka nakalnya telat. Untung Pak Wali Kota Dedi nggak ikut. Kalau ikut bahaya. Tempat yang dulu Kanjeng Nabi nggak mau nengok sedikit pun, bahkan melarang pasukannya, sahabatnya, sekarang dijadikan tempat mewah, namanya Ula.
Jadi mohon maaf, situs-situs Islam di sana malah dianjurkan. Makanya jangan kaget sekarang Anda lihat haji tahun ke tahun ini kemarin itu saya sama istri saya makan di rumah makan Mata Amusin, jarak sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi. Begitu kagetnya saya, ada perempuan dari Arab makan di restoran itu tidak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kok pakai jilbab? Negara kami mencabut peraturan wanita menggunakan jilbab. Kemarin saya umrah tanggal 30 November, tepat di depan Masjidil Haram. Saya dari Grand Zamzam mau pindah balik ke hotel saya Darut Tauhid, ada cewek rambutnya panjang pakai celana jeans, nggak pakai jilbab, dan askar nggak ada yang mencuri. Kemarin baru viral di TikTok, ada cewek di depan Masjid Nabawi nggak pakai jilbab. Ada yang lihat di TikTok. Maka saya bilang, Indonesia itu kurang apa? Orang Arab ceweknya sekarang fashionnya berkiblat ke Amerika. Orang Amerika belajar pakai kemben ke Indonesia. Indonesia belajar nutup rai dari orang Arab, yang orang Arab sudah menanggalkan rainya. Tutup rainya. Ya Allah. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Orang kalah sama Kiai Ayubi. Bedanya kan mau siji. Awalnya lebih tertarik dengan bagongnya Kiai Ayubi daripada dengan aku. Ayo, udah tanggal siap-siap. Lanjut. Coba semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sekarang kalau usah pakai lampu, tapi tangannya saja diangkat. Yang cinta Kanjeng Nabi tangannya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Adra siap-siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adzan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongkon sholat tondo syukur nikmat, elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase.
sing Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sibaiha wa nuril absari wa liyaiha wa nuril absari. Coba musiknya berhenti, jangan asik banget. Allahumma Sayyidina Muhammadin wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari. Saya itu kalau setiap melintas ke sini pasti ketemu Pak Wali Kota, jadi saya deket banget. Sampai ukuran simpangnya Pak Wali Kota berapa saya tahu. Kita doakan Pak Wali Kota panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Wali Kota hidup sendiri. Saya khusus sebelum pulang kita baca Hasbi Rabbi 3 kali. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Amin. Allah menjaga Nahdlatul Ulama. Amin. Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sebelum bagi berdoa saya minta hadiah pakai kamu pada dunia ini semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jangan lupa dulu pada kalian. Oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma inna nas'aluka bismillahil a'zami maktub min nuri wajhika a'la mu'abbad ad-da'im al-baqi al-mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa nas'aluka bismillahil a'zami al-wahid bi wahdatil ahad
المتعالي أو وحدة الكون والعدد المقدس عن كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تسبح في قلوبنا الإيمان وتحفظ لنا القرآن وتفهم لنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنة ونور النعيم ونور الناظر إلى وجه العظيم والحمد لله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله وأغننا واحفظنا واحفظنا لما ترضى واصرف عنا سوءا وارض عن الحسنين وريحان خير أنام وعن سائر آية وصحبه ضلال وادخلنا الجنة دار سلام يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبجعلنا صلاة وتقبلها. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصلي في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ثبت لنا وأهلنا بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حمنا اللهم بارك لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد سبحانك رب العزة والجلال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح بالقبول من كل سوء إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.